acara yang membahas tentang otomotif di Indonesia. And this is Automadness. Grand Livina Club Indonesia atau Gravinsi adalah komunitas nasional yang mewadahi para pemilik dan penggemar mobil Nissan Livina. Berdiri sejak 14 April 2013, Gravinsi berawal dari pertemuan kopi darat pertama di Monas, Jakarta, yang kini menjadi tonggak sejarah berdirinya komunitas ini. Jadi Gravinsi itu berdiri dimulai dari berkumpulnya pemilik-pemilik Grand Livina di Jakarta. Mereka berembuk untuk supaya punya komunitas. Itu terjadi 11 tahun yang lalu, 2013-2014. Dari situ akhirnya muncullah yang namanya Grand Livina Club Indonesia, yang sekarang sudah hampir 12 tahun beranggotakan kurang lebih 6.600 member. Kalau kegiatan yang rutin itu beberapa chapter tuh ada kegiatan per 3 bulan. Itu ada acara Kopdargab per chapter, kayak chapter Jatim, ada chapter Jawa Tengah, itu ada kegiatan per 3 bulan. Itu Kopdargab. Sedangkan rutin lagi yang tahunan itu secara nasional ada Jamnas, Jambore Nasional, yang tempatnya pasti beda-beda setiap tahunnya. Nah, kalau untuk yang di bawah lagi di subchapter itu juga ada kegiatan seperti Kopdargab gabungan, itu juga ada. Tantangannya karena banyak 6.600 member itu banyak keinginan yang kadang-kadang tidak terakomodir. Jadi kita berusaha untuk mengakomodir lewat subchapnya dan juga lewat chapter-chapternya supaya menjadi satu kesatuan visi dan misi. Terdekat kita akan secara skala nasional itu ada 2 Kopdargab Sumatera dan Kopdargab Jawa Timur. Secara nasional itu yang menyelenggarakan chapter sendiri-sendiri, tapi yang di Sumatera itu gabungan dari beberapa chapter di Pulau Sumatera. Nah, itu supaya nanti menjadi titik balik dari supaya chapter-chapter pulau lainnya luar Pulau Jawa juga bisa mengadakan seperti itu. Sedangkan di agenda tahun 2025 itu ada Jamnas yang masih belum ditentukan tempatnya. Itu nanti berkumpulnya semua member-member Gravinsi di satu kota tersebut untuk Jambore Nasional. Dengan semangat kekeluargaan, Gravinsi terus berkembang dan saat ini memiliki lebih dari 6.400 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, terbagi dalam 29 chapter dan 36 subchapter. Komunitas ini tak hanya fokus pada otomotif seperti perawatan dan perbaikan kendaraan, tetapi juga aktif menggelar berbagai kegiatan sosial, wisata, dan usaha bersama. Kalau bicara suka dukanya, kalau di komunitas ya, khususnya di Gravinsi sih lebih banyak sukanya gitu. Jadi sukanya itu banyak. Jadi kita banyak ketemu sama banyak member, kemudian kita banyak silaturahmi dengan banyak member, saudara kita banyak. Jadi kalau kita mau misal ada kendala apa-apa di jalan dimanapun kita sih, semuanya insya Allah akan teratasi dengan baik. Artinya kita jalan sendiri, mobil bermasalah, atau kita lagi sama keluarga, mobil bermasalah, teman-teman Gravinsi yang ada di kota-kota di seluruh Indonesia pasti akan bantu. Banyak, yang pasti yang pertama saudara pasti banyak, ya kan, saudara banyak. Kemudian karena kita komunitas mobil, artinya kita dipertemukan di hobi yang sama, di mobil. Kemudian bila mana kita ada kesulitan yang berkaitan dengan mobil, itu kita banyak sharing, kita banyak informasi, kita banyak pengetahuan, sehingga kita bisa tahu kalau mobil kita terkendala nih, kendalanya apa, kemudian gimana cara mengatasinya, kemudian spare part nih, gimana kita bisa dapat spare part yang bagus dengan harga yang terjangkau, kemudian gimana juga kita punya bengkel-bengkel yang sekiranya bisa bantu kita dengan kualitas yang bagus, kemudian dengan harga yang sangat terjangkau pula. Dan selain itu, link kita kan semakin banyak. Jadi komunitas ini wadah kita untuk berkumpul, berteman, silaturahmi. Untuk pekerjaan pasti akan ada manfaatnya juga. Seperti itu. Kalau chapter kita dari 6.600 itu ada 29 chapter, kemudian kita ada 34 subchapter. Subchapter ini kepengurusan kota, kabupaten ya. Kalau chapter itu lebih mengarah ke kepengurusan provinsi atau kota-kota besar.
seperti itu. Kalau koordinasi untuk komunitas kita buat slow aja, kita buat santai aja. Dalam satu kepengurusan ini kan kita punya banyak kaki ya, gitu loh. Jadi ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada sub-bidang, ada sub-bidang untuk kegiatan, sub-bidang sosial, dan lain sebagainya. Jadi, kalau di kita, semuanya ngapain kita harus kerjain sendiri, gitu loh. Jadi kita bagi-bagi tugas, kita bagi informasi. Siapapun yang bisa untuk melakukan koordinasi, kita saling koordinasi. Yang utama itu komunitas, yang penting bahagia, Mas. Kalau nggak bahagia, jangan gabung komunitas. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengungkapkan pemerintah akan membangun 3 pusat data nasional PDN yang berlokasi di 3 tempat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Banyak faktor penyebab gangguan seksualitas dan gaya hidup tidak sehat. Dan dapatkan Madu On sekarang juga. Di apotek yang bekerja sama dengan kami atau kunjungi website kami. Madu On, sampai tua on terus. Ketua Umum dan Sekjen Grand Livina Club Indonesia atau Grafinsi terus menunjukkan komitmen mereka untuk mempererat hubungan antar anggota. Keduanya selalu berusaha hadir di setiap acara yang diadakan oleh berbagai chapter di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang cukup jauh. Salah satu kunjungan terjauh adalah ke Kabupaten Siak, Riau. Kehadiran langsung Ketua Umum dan Sekjen tidak hanya menjadi simbol dukungan, tetapi juga memperlihatkan komitmen kuat Grafinsi dalam menjaga tali persaudaraan di setiap chapter. Waktu kita touring ke Riau, itu luar biasa. Perjalanan kita panjang dari Jawa Timur, nyebrang Sumatera kita jalan sampai dengan Riau. Jadi kita silaturahmi sampai di sana, pemandangannya bagus, rutenya luar biasa, challenge-nya happy. Kemudian kita satu mobil ini kita isinya 5 orang ya. 5 orang itu kita happy aja, nyetir gantian, fun semua. Kita kalau dari sini kita tol panjang ya, kita tol panjang, tol Trans Jawa. Kemudian kita sampai Jakarta kita Merak kemudian kita nyebrang sampai dengan Lampung kita tol panjang Trans Lampung itu sampai dengan Riau kita naik lagi sampai dengan ke Siak. Yang asik sebetulnya darat, sebisa mungkin kita pakaikan darat. Nah, kalau berapa tempat banyak ya, mungkin bisa dipastikan saya ketua umum yang paling banyak jalan, yang paling banyak touring, yang terjauh mungkin touring dengan mengendarai mobil ya via darat, seperti itu. Rekornya. Pejuang silaturahmi. Enggak sampai towing, tapi kalter oli bocor. Kalau budget kita pikul rame-rame lah. Yang penting ada satu mobil,
siapa yang siap berangkat, kita hajar. Tapi yang paling penting sebetulnya kendaraan sendiri ya. Artinya kendaraan sini memang harus prima kondisinya, mulai dari bannya, mesinnya, kita harus persiapan mulai ganti oli, tune up, kemudian sampai sistem pengeremannya seperti itu, lampu seperti itu. Yang lainnya tim yang siap berangkat. Nah, mereka harus kondisinya prima juga, karena kalau kita jalan touring, apalagi rute panjang itu biasanya kita 6, 5 orang, 4 orang seperti itu. Nyetirnya kita bisa gantian, jadi semuanya nggak dipikul sendiri, tapi rame-rame. Partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan juga menjadi inspirasi bagi anggota di daerah untuk lebih aktif dalam memajukan komunitas. Kehadiran langsung Ketua Umum dan Sekjen di acara-acara chapter tidak hanya memberikan motivasi bagi anggota, tetapi juga memperkuat semangat kekeluargaan yang menjadi inti dari Grafinsi. Terakhir itu ke Siak, Riau. Ya, itu waktu itu masih Pak Ketumnya masih menjabat sebagai Ketua Chapter Jatim. Dia mewakili Jatim untuk menghadiri acara anniversary-nya Grafinsi Riau di Siak. Perjalanannya dari Jawa Timur 10 hari PP lewat jalan darat menggunakan Livina. Perjuangannya menantang sekali karena jalan di kalau kita bicara dari Palembang ke Riau itu yang jalannya tidak rata, berbatu, terus gelap. Nah, itu menantang sekali sampai kita di jalan itu menghajar batu juga, itu tantangannya sendiri di situlah. Tapi alhamdulillah kita bisa kami rombongan sampai di Siak dengan selamat, pulang kembali juga ke Surabaya. Karena di situ salah satu bentuk support kita terhadap lintas chapter ya, Mas, supaya kita kan juga dari situ kita bisa dari chapter akan menghargai juga kehadiran kita. Supaya apa? Nanti timbal baliknya mereka juga, kalau dari pulau tersebut dihadir ke kita juga harus bisa menghadiri mereka kalau ada acara. Seperti itu timbal baliknya biar. Pertama persiapan ya mungkin di mobil, kendaraan unitnya kita siapkan dulu, baik dari mesin, lampu, ban. Seperti kemarin kejadian sampai menghajar jalan itu karena terlalu pendek. Begitu pula juga kesiapan dari manusianya juga, individunya, karena kita pasti kan gantian nanti setirnya, nggak satu orang aja. Jadi supaya kita juga siap melek malam juga. Gitu. Cerita insidennya waktu itu ini, satu kita melewati daerah yang dilempar sama disiram putih telur di kaca. Baja seperti itu. Kalau kita berhenti, atau kita otomatis kita pakai wiper, nanti pandangan di kaca langsung putih. Nah, itu mereka langsung biasanya kita berhenti otomatis mereka akan nyerang kita, itu biasanya seperti itu. Untung kita dikasih tahu dari chapter Jambi supaya kalau ada apapun seperti itu tetap jalan aja, jangan dikasih air atau dikasih apa. Dikawal ada sama dipantau lewat HP. Jadi beberapa chapter yang kita lewati itu mereka monitor semua, bahwa harus mampir, kita dikasih dijamu, itu semua seperti itu. Grafinsi juga berkomitmen untuk mengkampanyekan keamanan dan ketertiban berlalu lintas sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya. Melalui berbagai kegiatan, anggota di seluruh daerah dapat saling mengenal dan memperkuat persaudaraan, seiring dengan semakin meningkatnya minat terhadap kenyamanan dan keunggulan Nissan Livina. Keberadaan Grafinsi menjadi bukti bahwa komunitas otomotif dapat berperan penting dalam membangun kesadaran berkendara yang aman dan menjadi wadah yang mempererat tali persaudaraan. Yang harus dipersiapkan pertama memang unit, yang kedua juga koordinasi dengan member-member terkait yang kita lewati, karena mereka pasti lebih paham daerah tersebut, baik itu kerawanan ataupun dengan kondisi jalannya, itu mereka sudah paham. Jadi kita biasanya harus mempersiapkan seperti itu.
Jadi sebelum berangkat kita harus persiapkan cek kalau kita yang ke luar Jawa. Kalau di Jawa aja mungkin masih aman. Karena kita lewat tol kan. Lewat tol itu relatif lebih aman. Keselamatan berkendara penting. Gitu. Yang pasti seperti tadi saya sampaikan di awal, keselamatan berkendara berkaitan erat dengan kondisi kendaraan kita. Yang pertama. Dan yang kedua adalah kondisi mental fisik kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Itu penting, itu menjaga kita untuk selalu selamat berangkat sampai dengan pulang. Terima kasih Pak Ketum. Oke. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Kalau udah makan udah geleng-geleng itu berarti Ditemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jopos TV. oke, tetap saksikan update makan Wena. Lolos. Suami Anda loyo. Keharmonisan ibu-ibu mulai terancam. Ini dia solusinya, Kesatrian Kapsul isi 6. Kesatrian Kapsul, herbal rahasia para ksatria. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan dua komunitas motor yang akan melakukan touring ke Yogyakarta. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Mantap, MBCI Jawa Timur. Solid, luar biasa. Tim redaksi Otomadness berkesempatan untuk meliput perjalanan motor besar Klub Indonesia Jawa Timur atau MBCI yang bersiap menuju Jogja Bike Rendezvous 2024. Kita akan berkumpul sesuai dengan schedule walaupun telat setengah jam. Sebelum memulai perjalanan, anggota MBCI melakukan briefing yang dipimpin oleh Ketua MBCI Jatim. Di hadapan para anggota, Ketua MBCI menekankan pentingnya keselamatan berkendara selama perjalanan. Dalam briefing ini, mereka membahas rute yang akan dilalui serta langkah-langkah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama di jalan. Alhamdulillah, saya beliau juga kemarin mengawal kita juga. Tapi nanti sekarang kita jadi informasi, alhamdulillah jadi kalau jumlah ridernya sejumlah 18. Rencananya berangkat dari sini yang sudah siap adalah 12 rider. Nanti 4 rider di Jombang, 2 rider di Nganjuk. Jadi total kita sampai di Jogja 18 rider. Juga sesuai dengan telegram dari Kapolda, kita tetap mengikuti aturan lalu lintas. Kalau menurut saya lampu merah stop aja, ya. Jangan rabas-rabas ya, lampu merah stop. Ya, jadi mohon nanti masyarakat buka jalannya diinformasikan. Sampai jauh depan nanti kan saya yakin rangkaiannya nggak terlalu panjang. Kalau sampai ke Mojokerto Jombang paling cuma 12 motor, nggak sampai 5 kilo. Ya. Misalkan, jadi mohon nanti jaga jarak ya. Nanti kalau ada informasi kita dilaporkan. Nanti tambahan nanti pada saat
yang belakang aja. Kalau depan lewat Yang belakang, jadi istilahnya jangan sampai ada yang di jalan. Atau pas kita lampu merah, ini nanti akan sedikit pelan, kan pakai sama. Mereka agak lama, yang penting bareng-bareng ya. Siap, betul. Lanjut. Izin untuk di jalan sebisa mungkin tidak menggel-gel biar tugasnya patwal. Terus tetap ngikutin ini. Siap. Jangan lupa jempol untuk pengguna yang lain. Jadi karena kita menggunakan pengawalan, berarti kita ada prioritas untuk pengguna kendaraan yang lain yang kita lalui, kita harus mengucapkan terima kasih karena kita minta jalurnya. Begitu Mas. Jadi indahnya berbagi di jalan. Tantangannya tetap walaupun kita dikawal, tapi kita tetap tertib lalu lintas. Walaupun dikawal, lampu merah kita harus tetap harus berhenti dan harus menghormati sesama pengguna jalan yang lain. Tetap jaga keselamatan, tetap santun di jalan, gas sampai tua. Terima kasih. Thank you, sampai ketemu lagi. Pesannya Pak, ini untuk acara ini gimana Pak? Ya, pesan ini acara 2 tahunan, Jogja Bike and Bus, acara 2 tahunan. Di sana kumpul seluruh biker-biker di Indonesia, kurang lebih 5.000. Dan ikon terpenting ketemu dengan pembina utama adalah Mas Indro Warkop. Nah, ini ya, mantap. Luar biasa. Sebelumnya, setiap anggota diingatkan untuk memeriksa kondisi sepeda motor, mulai dari mesin, rem, hingga perlengkapan keselamatan seperti helm, jaket, dan sarung tangan. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan perjalanan yang aman dan lancar. Siva, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Siva. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? PJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas tentang keseruan komunitas HDSI yang lagi di Yogyakarta nih teman-teman. Dengar-dengar mereka juga rafting loh. Ini dia liputannya.
Tim redaksi Auto Madness juga berkesempatan untuk meliput perjalanan Harley Davidson Sultan Indonesia atau HDSI yang bersiap menuju Jogja Bike Rendezvous 2024. Sebelum memulai perjalanan, para anggota HDSI melakukan briefing yang dipimpin langsung oleh ketua untuk memastikan persiapan yang matang. Nah, nanti mungkin kalau teman-teman ini Pak Edi WL ya, nanti kalau bisa ngikuti kita tetap. Briefing tersebut mencakup pengarahan rute perjalanan, tips keselamatan, dan pentingnya menjaga ketertiban di jalan. Para anggota HDSI juga memastikan kondisi motor dan perlengkapan keselamatan untuk menjamin perjalanan yang aman. Ini perjalanan ke Jogja ini sudah perjalanan ke berapa kalau dari Pak Presiden ini? Oh, sudah ke-15 kali. Para personel HDSI, itu DJ kata anak-anak BG sekarang. Nah, kalau di jalan itu DJ, nggak usah kebut-kebutan, yang paling penting bisa sampai tujuan dengan selamat. Alhamdulillah pagi ini dengan kondisi sehat, teman-teman bersama kita mau mengadakan touring ke Yogyakarta. Persiapannya sudah sangat-sangat matang ya. Mulai dari motor ini sudah jauh-jauh hari, sudah kita persiapkan. Kondisi fisik juga kita jaga supaya dalam perjalanan kita nggak ada sakit atau ditunjang oleh beberapa vitamin dan olahraga, makan yang teratur. Setelah tiba di Jogja, HDSI tak hanya hadir untuk meramaikan acara, tetapi juga menikmati berbagai kegiatan seru. Salah satu aktivitas yang dinikmati oleh para anggota adalah rafting, yang menambah keseruan dan kekompakan komunitas. Kita setelah dari venue, hari Sabtunya itu kan libur itu. Pagi kita sudah booking rafting di Sungai Elo. Nah, Sungai Elo itu kira-kira jaraknya 2 jam dari Yogyakarta. Jadi kita itu motoran, riding ke Magelang. Kita parkir di dekatnya hotel Candi Borobudur. Lah di situ ada Candi Mendut. Nah di situ itu tempatnya Sungai Elo yang kita pakai rafting. Dengan persiapan yang matang dan berbagai kegiatan menarik, HDSI membuktikan bahwa perjalanan ke Jogja Bike Rendezvous 2024 tidak hanya soal berkendara, tetapi juga mempererat persaudaraan dan menikmati pengalaman bersama. Semakin ini ya, kalau ada touring semakin semangat, diikuti kemanapun touringnya. Jangan lupa kondisi kendaraan atau motor lebih diperhatikan, karena apa? Di perjalanan itu kita menghadapi medan yang bermacam-macam. Ada tanjakan, ada turunan tajam atau lubang-lubang. Jadi rem atau oli harus diperhatikan. Ban kalau sudah gundul ganti. Jangan sampai di perjalanan menyengsarakan pengendara. Semoga di dalam touring tidak ada kendala-kendala yang serius di perjalanan. Oke, sudah 30 menit kita bersama. Waktunya saya Nakita Milenia pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Auto Madness berikutnya. Bye-bye!